Halo, selamat sore teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini kembali lagi dengan kita untuk membahas hal-hal seputar psikologi. Sekali lagi ini kita disclaimer bahwa ini asal dari sumber-sumber yang sudah kita baca, yang sudah kita kumpulin, dan beberapa sumber di YouTube ya tentang sekolah psikologi yang akhirnya membuat kita perlu untuk share kembali kepada teman-teman, karena kita yakin ini akan sangat bermanfaat teman-teman. Kita spesifik kali ini akan membahas tentang bercerita atau curhat ya teman-teman ya. Jadi begini, banyak sekali dalam pembahasan psikologi itu tentang katarsis ya. Katarsis itu tentang pelepasan, tentang melepaskan begitu ya dari ikatan-ikatan emosi di dalam pikiran kita, itu tentang semua hal yang ada di pikiran kita. Jadi begini teman-teman, indera kita, baik itu tangan, mata, telinga, dan selalu menangkap objek-objek setiap harinya, baik itu pemandangan ataupun suasana itu ditangkap, ataupun kejadian-kejadian atau bahkan emosi ya yang disebabkan oleh suatu kejadian itu ditangkap, direkam oleh pikiran kita, oleh pikiran bawah sadar kita, pikiran tidak sadar kita, dimasukkan ke dalam long term memory. Jadi semua informasi ini, bahwa hari ini saya ada di Bangkalan dengan tim ngopi-ngopi di posisi seperti ini, sebenarnya direkam semua teman-teman, direkam semua di dalam pikiran kecerdasan kita itu, dan itu ada di sini teman-teman, ada di sini. Sehingga apa itu mengendap teman-teman, mengendap. Ketika itu ada semacam trigger ya, atau pemicu, sedikit saja pemicu, itu akan muncul lagi teman-teman. Jadi apapun yang pernah kita alami selama seumur hidup ini, selama kita hidup, itu sebenarnya ditangkap di dalam pikiran kita, ditaruh di long term memory kita, yang dengan trigger tertentu itu bisa muncul kembali di permukaan. Dan itu kadang bisa under control ya, di bawah kendali kita begitu. Maksudnya seperti apa? Begini, kalau teman-teman tuh sering mengalami suatu hal yang menyedihkan, misalkan dimarahi ataupun direndahkan, dihina, dibully dan sebagainya, itu terekam di sini, terekam. Dan kalau itu sering terjadi teman-teman, itu karena pikiran kita itu sangat acak, alam bawah sadar kita itu sangat acak begitu, itu bisa muncul, seketika bisa muncul. Makanya biasanya kalau orang dengan pikiran yang sudah lumayan penuh ya, udah sangat banyak hal-hal negatif yang teman-teman alami, itu akan muncul. Begitupun kalau misalkan positif juga akan memunculkan dirinya sendiri, merepresentasikan pikiran teman-teman dari pribadi teman-teman. Bahaya sekali kalau ini teman-teman mengalami kejadian-kejadian yang sering tidak menyenangkan begitu kan, kejadian-kejadian yang tidak disyukuri, tidak membahagiakan, tidak menyenangkan. Sehingga itu teman-teman akan bisa jadi pemarah, bisa cepat bosan kepada orang-orang, bisa rendah melihat orang-orang, terus melihat kejadian itu bisa membuat teman-teman sangat negatif begitu. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali karena semua yang mengendap di long term memory sudah penuh dengan hal-hal negatif itu, maka itu akan muncul ya, baik dari kata-kata, sikap, dan semua hal. Kalau bahasanya Sigmund Freud itu, kita itu tidak bisa benar-benar menyimpan sebuah rahasia dengan bahasa yang sepenuhnya ya, karena rahasia itu atau informasi yang ada di pikiran kita itu akan keluar teman-teman, meskipun bukan dari mulut kita, itu bisa keluar dari perilaku kita, dari sikap kita begitu teman-teman. Sehingga itu sangat penting untuk disadari pertama, karena akan memberikan efek yang sangat besar terhadap pemikiran dan perasaan teman-teman. Nah, akhirnya bagaimana untuk kita bisa meminimalisir atau mengobati hal-hal yang stressful ya teman-teman, sering ditekan misalkan dalam pekerjaan, sering disalahkan, terus dalam mengerjakan sesuatu belum sempurna begitu, sering males-malesan, sehingga banyak yang menyalahkan teman-teman. Itu akan meluap di dalam pikiran kita, mengendap di pikiran kita, dan mengekspresikan dirinya melalui sikap teman-teman, dan itu bahaya sekali. Nah, bagaimana kita bisa menanggulangi itu sebelum akhirnya bisa sangat parah, misalkan seperti depresi, stres, darah tinggi dan lain sebagainya, atau bahkan naudzubillah itu sampai pada level bunuh diri teman-teman. Kita harus menyadari ini sejak dari awal. Yang perlu kita lakukan adalah teman-teman harus melakukan yang namanya katarsis teman-teman.
katarsis, yaitu pelepasan ya, pelepasan dari hal-hal yang negatif yang ada di pikiran kita, hal-hal yang stressful, hal-hal yang sangat terikat gitu. Pikiran kita sangat terikat dengan perasaan itu lepaskan aja. Salah satu cara yang sangat bagus untuk dilakukan yaitu adalah bercerita, teman-teman. Bercerita atau curhat ya. Ini penting sekali karena ketika kita mungkin sebagian orang ya merasa lemah banget sih kok kayak cowok bercerita misalkan, atau cewek yang sudah dipandang sangat independen begitu, ngapain curhat-curhat tentang masalah, akhirnya ditanggung sendiri, akhirnya ya depresi begitu teman-teman. Nah, dalam hal itulah kita akhirnya menyampaikan ini. Bercerita itu bisa sangat membantu kita dalam melepaskan itu emosi-emosi negatif, pikiran yang bisa membuat stres dan lain sebagainya. Maka berceritalah teman-teman. Bercerita kepada siapa? Banyak metode bercerita. Bisa bercerita dengan menulis ya, menceritakan semua yang teman-teman rasakan begitu kan. Bisa bercerita itu dengan curhat kepada teman. Hanya saja kalau ini hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang sensitif, sesuatu yang mungkin rentan begitu kan, hal-hal yang seperti aib misalkan, itu teman-teman harus memilih teman ya yang sangat teman-teman percayai untuk kita bercerita begitu. Atau amannya kalau misalkan hal-hal yang sensitif tuh tulis aja. Atau kalau ada salah satu kebiasaan bagus dari aktor Hollywood ya yang sudah 2 kali menerima hadiah Oscar, yaitu Marlon Brando. Marlon Brando itu punya kebiasaan dia bercerita pada dirinya sendiri, dia merekam. Jadi kalau kita nonton filmnya bagus banget, judulnya Listen to Me Marlon ya, Listen to Me Marlon. Dia itu punya kebiasaan seumur hidupnya merekam hal-hal yang dia alami. Jadi dia dengerin sebelum tidur begitu, dia sampai kadang rangkai begitu kan, dan itu bagus banget. Nah, untuk teman-teman yang mau bercerita, curhat kepada teman-temannya, maka berceritalah. Saya yakin nanti akan ada feedback gitu. Yang penting kita yakin bahwa itu adalah teman yang bisa kita percaya. Tidak perlu malu terlihat lemah, teman-teman. Tidak perlu malu untuk mengeluh. Pada dasarnya mungkin lemah dan mengeluh itu suatu paket yang sudah diinstal di dalam setiap diri orang ya. Cuma beda-beda aja cara orang mengekspresikannya. Kita tidak perlu selamanya terlihat kuat begitu kan, terutama di depan pasangan orang terdekat kita, seperti pasangan, seperti teman atau keluarga. Ya udah, kita be nature aja, be natural aja. Kita kalau misalkan lagi ada masalah ya bersikaplah seperti ada masalah, curhatkan itu, sehingga stressing informasi-informasi yang masuk di dalam diri kita itu bisa kita lepaskan begitu, dan itu akan sangat membantu pikiran kita untuk fresh kembali, teman-teman. Jadi ada beberapa, misalkan ada katarsisnya orang tuh dengan melihat laut begitu kan, atau yang biasa kita sebut dengan healing. Itu sebenarnya adalah pengalihan, teman-teman, pengalihan. Tapi soal efektivitasnya itu masih belum seberapa ya, dibanding ketika kita bercerita atau menulis atau merekam apa yang kita alami begitu. Sehingga ini harus keluar dalam diri kita. Informasi-informasi ini yang negatif-negatif ini harus keluar dalam diri kita melalui bercerita ini, atau yang biasa disebut dengan curhat. Sehingga ini sangat membantu menguatkan kembali emosi kita yang yang sudah terpengaruh ya oleh informasi-informasi negatif yang kita alami selama seumur hidup. Kalau teman-teman takut untuk bercerita, mengungkapkan ini, melepaskan emosi ini, teman-teman akan sangat terbelenggu itu. Di informasi itu akan menekan pikiran teman-teman, akan mempengaruhi sikap teman-teman dan reaksi teman-teman terhadap pengalaman-pengalaman tertentu. Maka kita harus be true begitu, bercerita aja kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada pasangan kita apa masalah yang sedang kita alami. Itu, dan biar tidak boring ya, teman-teman harus juga bersedia untuk mendengarkan. Misalkan ada feedback, ada dialog dari teman-teman kita, misalkan ada saran seperti ini. Karena kadang kan kita juga punya blind spot ya, titik buta di mana itu teman kita tahu solusi dari masalah kita, sedangkan kita tidak tahu. Maka ada dialog seperti itu yang akhirnya bisa membuat kita lebih terbuka, lebih mampu mengembangkan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan kepada teman kita tersebut. Sehingga itu akan sangat membantu teman-teman dalam proses healing dari stressing ataupun depresi daripada pikiran kita itu. Sehingga
penting banget untuk kita mulai bercerita. Udah bercerita aja teman-teman. Saya punya cerita buruk tentang ini. Saya punya salah satu teman yang selalu kelihatan tangguh begitu ya, kelihatan baik-baik saja di depan kita, di depan di circle kita itu beliau orang yang paling sangat bisa diandalkan. Dan nauzubillah dan innalillah, beliau sudah meninggal sekarang. Ketika kita cari tahu penyebabnya adalah ternyata beliau sudah mengidap penyakit tertentu sudah cukup lama, sekitar 3 bulanan. Beliau tidak pernah mengungkap kepada kita tentang apa yang beliau alami. Setiap kita tanya begitu ya, beliau cuma bilang masuk angin atau radang dan lain sebagainya. Sampai akhirnya beliau innalillah dipanggil Tuhan dan kita menyesal semua. Dari sana ini kita belajar betapa pentingnya untuk dalam kondisi tertentu terhadap diri kita itu untuk lebih true begitu ya, lebih jujur kepada diri kita, kepada teman-teman yang bisa kita percayai, sehingga kita lebih tahu nanti gimana nangani masalah kita begitu kan, gimana kedepannya biar bisa lebih baik. Sehingga jangan malu untuk bercerita, terlebih ketika ini digunakan untuk katarsis ya teman-teman dalam psikologi. Mungkin itu saja, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar, penuh inspirasi.